Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah selaku moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul migrasi yang beranggotakan 6 orang, yaitu Dia Rizky Ramadhani, Rabiatul Adawiyah, Putri Febrilianti, Nur Wahida, Rahmania, dan Rayahan. Dan langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rizky Ramadhani. Saya sebagai pemateri kelompok 5. Baiklah, apa saja poin-poin yang nantinya kita bahas? Yang pertama, pengertian migrasi, faktor-faktor terjadinya migrasi, alasan atau penyebab terjadinya migrasi, jenis-jenis migrasi dan perpindahan penduduk, dampak positif dan negatif migrasi, serta usaha penanggulangannya. Pengertian migrasi. Apa sih itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk yang berlangsung dalam masyarakat. Ada dua jenis perpindahan. Yang pertama, perpindahan vertikal dan perpindahan horizontal. Perpindahan vertikal adalah perpindahan status masyarakat dari kelas rendah ke kelas menengah, dari pangkat yang rendah ke pangkat yang tinggi, atau sebaliknya. Sedangkan perpindahan horizontal yaitu perpindahan secara ruang atau geografis dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Peristiwa inilah yang sering disebut dengan migrasi, meskipun tidak setiap gerak horizontal disebut migrasi. Faktor-faktor terjadinya migrasi. Jadi ada beberapa faktor-faktor pendorong terjadinya migrasi di daerah asal. Yang pertama, makin kurangnya sumber-sumber alam. Menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya masih sulit diperoleh, seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian. Yang kedua, menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin-mesin. Ketiga, adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di tempat asal. Yang keempat, tidak cocok lagi dengan adat, budaya, dan kepercayaan di tempat asal. Yang kelima, alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir pribadi. Yang keenam, bencana alam baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang, atau adanya wabah penyakit. Berikut beberapa faktor-faktor penarik yang mendorong terjadinya migrasi. Yang pertama, adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok. Yang kedua, kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Yang ketiga, kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya. Yang kelima, tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat perlindungan. Yang keenam, adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari desa atau kota kecil. Alasan atau penyebab terjadinya migrasi. Jadi ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas migrasi. Yang pertama, alasan politik. Yang kedua, alasan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, alasan agama atau kepercayaan. Yang keempat, alasan ekonomi. Yang kelima, alasan pendidikan. Jenis-jenis migrasi perpindahan penduduk. Secara umum, migrasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu migrasi internasional dan migrasi internal. Apa sih itu migrasi internasional? Migrasi internasional atau migrasi antar negara adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional meliputi yang pertama, imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari negara lain ke suatu negara dengan tujuan menetap. Yang kedua, emigrasi, yaitu perpindahan penduduk atau keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Yang ketiga, remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari suatu negara ke negara asalnya. Sedangkan migrasi internal atau migrasi nasional adalah perpindahan penduduk yang masih berada di dalam satu lingkup wilayah negara. Perpindahan yang merupakan migrasi internal sebagai berikut. Yang pertama, urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Yang kedua, transmigrasi.
Transmigrasi adalah perpindahan penduduk yang diprakarsai dan diselenggarakan pemerintah dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang belum padat penduduknya. Dampak positif dan negatif migrasi serta usaha penanggulangannya. Jadi, migrasi berdampak positif dan berdampak negatif bagi daerah yang dituju dan daerah yang ditinggalkan. Dampak positif migrasi terhadap daerah yang ditinggalkan adalah yang pertama, berkurangnya jumlah penduduk sehingga mengurangi pengangguran. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan keluarga di desa karena mendapat kiriman dari yang pergi, terutama dari yang sudah hidup layak. Yang ketiga, seimbangnya lapangan pekerjaan di desa dengan angkatan kerja yang tersisa karena banyak orang yang meninggalkan desa. Dampak negatif migrasi terhadap daerah yang ditinggalkan adalah yang pertama, berkurangnya tenaga kerja muda daerah. Yang kedua, kurang kuatnya stabilitas keamanan karena hanya tinggal penduduk tua. Yang ketiga, semakin berkurangnya tenaga penggerak pembangunan di desa. Yang keempat, terbatasnya jumlah kaum intelektual di desa karena penduduk desa yang berhasil memperoleh pendidikan tinggi di kota pada umumnya enggan kembali ke desa. Dampak positif migrasi terhadap daerah yang dituju. Yang pertama, jumlah tenaga kerja bertambah. Yang kedua, integrasi penduduk desa ke kota semakin tampak. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, semakin padat jumlah penduduknya, banyak terdapat pemukiman kumuh, lalu lintas jalan semakin padat, lapangan pekerjaan semakin berkurang sehingga banyak dijumpai pengangguran, tunawisma, tunasusila, dan tindakan kejahatan. Dan yang terakhir, terdapat kesenjangan ekonomi dalam kehidupan di masyarakat. Usaha untuk mengatasi permasalahan akibat migrasi desa ke kota antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru di desa melalui kegiatan padat karya. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana baru di bidang transportasi antar desa. Yang ketiga, melaksanakan pembangunan regional melalui pembangunan kota-kota satelit di sekitar kota tujuan utama seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor yang merupakan kota satelit Jakarta. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.